Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilni Emangarasti dari program studi Agribisnis Hortikultura kelas 3 AHB, nomor absen 30, NIREM 0305240367. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriteria investasi pada skenario 1 kondisi normal. Di sini pada tabel ini terdapat beberapa poin, yaitu rincian, satuan, tahun, kuantitas barang, total selama 5 tahun. Di sini terdapat pemasukan. Pemasukan ini terdiri dari beberapa poin, yaitu hasil penjualan, jumlah produksi, harga jual, dan nilai sisa. Nah, di sini hasil penjualan ini didapat dari jumlah dikali harga, jumlah produksi, dan harga jual. Nah, sebelum masuk ke hasil penjualan, kita harus mengisi data dari jumlah produksi. Jumlah produksi ini kita dapat dari sheet sebelumnya, yaitu memasukkannya sama dengan masuk ke sheet berikutnya. Sebelumnya, biaya dan penerimaan produksi, yaitu jumlah produksi, klik enter, maka akan masuk dengan otomatis sama dengan pada tahun sebelumnya. Enter, kita taruh kursor di kanan bawah, tarik sampai tahun kelima. Nah, maka akan terisi sampai dengan tahun kelima. Ini adalah jumlah dari keseluruhan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima, sama dengan rumus sama dengan sum. Klik, kita tarik, sama dengan sum tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima, tutup kurung, enter. Nah, maka akan didapatkan hasil dari penjumlahan total selama 5 tahun. Begitu dengan harga jual. Harga jual ini didapat dari sheet sebelumnya juga, yaitu dari biaya dan penerimaan produksi. Sama dengan klik harga jual, enter, maka klik lagi, enter, kita blok, tarik sampai dengan tahun kelima. Nah, selanjutnya di sini adalah penjumlahan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun kelima. Di sini ada nilai sisa. Nilai sisa ini didapat dari biaya investasi dan penyusutan. Kita salin, klik sama dengan, klik biaya investasi dan penyusutan, klik enter, maka akan masuk dengan otomatis. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran ini terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Biaya variabel di sini terdapat beberapa poin, yaitu bahan yang digunakan atau biaya yang digunakan selama proses produksi, dan biaya tetap terdiri dari biaya yang selalu ada dalam proses produksi. Nah, masuk ke biaya investasi. Biaya investasi ini kita ambil dari sheet sebelumnya, yaitu dari biaya investasi dan penyusutan. Klik pada tahun ke-0, nah, enter, enter, tunggu, sama dengan
biaya investasi dan penyusutan, klik enter. Nah, maka akan terisi dengan sendirinya. Tarik sampai dengan tahun kelima, maka akan masuk data dari sheet sebelumnya. Nah, di biaya variabel ini pada tahun ke-0 kosong dikarenakan pada tahun ke-0 tidak dilakukan proses produksi. Proses produksi dimulai dari tahun pertama. Di sini data juga diambil dari sheet sebelumnya, biaya dan penerimaan produksi, yaitu sama dengan biaya variabel, klik enter, dan kita tarik sampai dengan tahun, kita sama dengankan dulu dengan tahun pertama, enter. Nah, baru kita tarik sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya, di biaya variabel ini terdapat beberapa poin, yaitu ada kencur, gula pasir, garam, dan sebagainya. Dari data ini kita dapatkan dari data tahun sebelumnya, yaitu dari biaya dan penerimaan produksi, dengan cara kita blok sama dengan klik blok sampai bawah, enter, maka akan terisi sampai dengan data yang paling bawah. Nah, di sini kita bisa isi pada tahun berikutnya, klik enter. Kita bisa klik sampai bawah ataupun sampai dengan tahun kelima. Nah, di sini ada total dari setiap material per tahunnya dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 dengan rumus sama dengan sum, kita blok tahun pertama dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter. Nah, klik, tarik sampai bawah, maka akan terisi dengan otomatis. Di sini ada biaya tetap. Di biaya tetap ini terdapat biaya listrik, biaya air, penyusutan peralatan per bulan, dan gaji karyawan. Data ini juga diambil dari sheet sebelumnya, yaitu di biaya dan penerimaan produksi. Sama dengan cara memasukkan biaya variabel, kita blok ke bawah sama dengan masuk ke sheet sebelumnya, klik sampai bawah, enter, maka akan terisi dengan otomatis. Begitu sampai dengan tahun kelima, dan ini penjumlahan dari setiap biaya dalam biaya tetap. Nah, selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan ini didapat dari pemasukan dikurang pengeluaran. Sebelum itu, kita masuk ke bagian-bagian yang ada dalam keuntungan, yaitu ada DF dengan asumsi DR, PV penerimaan, PV biaya, PV keuntungan, NPV, gross BC, net BC, IRR, BEP unit, BEP penerimaan, penghitungan payback period, kumulatif PV per tahun. Nah, di sini ada DF-nya yaitu 10%. Di sini ada
kriteria investasi dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Dari data ini didapatkan dari 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah DF 10% dipangkatkan dengan tahun pada kuantitas barang. Begitu kita contohkan, yaitu sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah dengan DS 10%. Di sini kita kunci agar tidak bergeser. Nah, tutup kurung. Kita pangkatkan dengan tahun ke-0. Enter. Nah, maka akan terisi dengan otomatis. Kita tarik sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya di sini ada PV penerimaan. PV penerimaan ini didapat dari DF dikali dengan pemasukan. Nah, sini sama dengan rumus sama dengan DF dikali dengan pemasukan. Enter, maka akan didapatkan hasil ini. Tarik sampai dengan tahun ke-5. Nah, maka akan terisi sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya di sini ada PV biaya. PV biaya ini didapat dari DF dikali dengan pengeluaran. Sama dengan DF dikali pengeluaran. Enter. Nah, maka akan didapat hasil ini. Tarik sampai tahun ke-5, maka akan terisi sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya ada PV keuntungan. PV keuntungan ini didapat dari didapat dari DF dikali dengan keuntungan, yaitu dengan rumus sama dengan DF dikali keuntungan. Enter. Nah, kita tarik, kita blok, tarik sampai tangan tahun ke-5, maka akan terisi sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya di sini ada NPV. NPV ini didapat dari penjumlahan PV keuntungan tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, yaitu dengan rumus sama dengan sum. Kita klik tahun ke-0, tarik sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter. Nah, maka akan didapatkan hasil dari penjumlahan 5 tahun PV keuntungan. Selanjutnya di sini ada gross BC. Gross BC ini didapat dengan rumus sama dengan buka kurung, sum, buka kurung, PV penerimaan dijumlahkan sampai PV penerimaan tahun pertama dijumlahkan sampai dengan tahun ke-5. Tutup kurung dibagi dengan sum PV biaya tahun pertama, tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Klik, maka akan didapatkan hasil dari penjumlahan itu, yaitu 1,65. Maka di setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,65. Selanjutnya ini ada net BC. Net BC ini didapat dari rumus sama dengan min sum PV keuntungan tahun pertama
dijumlahkan sampai dengan tahun kelima, tutup kurung, dibagi dengan PV keuntungan tahun ke-0, maka akan didapatkan hasil 26,35. Maka di setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 26,35. Nah, selanjutnya ada IRR. IRR ini didapat dari rumus IRR itu sendiri, yaitu dengan menjumlahkan keuntungan tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 dengan rumus sama dengan IRR klik tahun ke-0, kita blok sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter, maka didapatkan IRR-nya yaitu 703%. Selanjutnya ada BEP unit. BEP unit ini pada tahun pertama yaitu didapatkan dengan rumus biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi dikurang dengan biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi. Nah, selanjutnya kita tarik sampai dengan tahun ke-5, maka akan terisi sampai dengan tahun ke-5. Untuk selanjutnya ada BEP penerimaan. BEP penerimaan itu sendiri didapat dari rumus sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurang dengan biaya variabel dibagi dengan hasil penjualan, tutup kurung, maka didapatkan hasil ini. Kita klik tarik, kita tarik sampai tahun ke-5, maka akan terisi sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya ada perhitungan payback period. Payback period di sini didapat dengan rumus sama dengan 1 ditambah dalam kurung investasi total selama 5 tahun dikurang dengan kumulatif PV per tahun dibagi dengan PV per tahun dengan PV kumulatif per tahun pada tahun kedua dikurang dengan PV pada tahun pertama, tutup kurung, maka akan didapatkan jumlah ini. Maka perhitungan payback period didapatkan yaitu pengembalian uang selama 50 bulan atau 4 tahun 2 bulan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.